Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Xavier dengan NIM 123.193 dari TL4301. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pengembangan peta kendali mutu dengan bahan yang saya ambil adalah kancing. Yang pertama ada deskripsi produk. Pada praktikum pembuatan peta kendali mutu, kancing merupakan objek yang digunakan dalam pengamatan. Kancing atau buah baju adalah alat kecil yang berbentuk pipih dan bundar yang dipasangkan dengan lubang kancing untuk menyatukan dua helai kain yang bertumpukan, atau sebagai ornamen. Selain berbentuk bundar, kancing juga dibuat dalam berbagai bentuk seperti bulat, persegi, dan segitiga. Yang pertama, Voice of Customer atau VOC terhadap produk atau jasa. Kancing atau buah baju merupakan benda yang digunakan untuk mengaitkan pakaian. Contoh pakaian yang menggunakan kancing adalah kemeja atau polo shirt, dan masih banyak lagi. Kancing memiliki tampilan yang menarik dan mempunyai berbagai macam warna. Berikut merupakan voice of customer menurut beberapa pengguna. Yang pertama itu ada ukurannya yang sesuai kebutuhan. Terus yang kedua, bahan yang digunakan kuat. Yang kedua ada apa CTQ3 dan CTP. Yang pertama itu ada ukuran kancing, drivernya product quality, critical to quality-nya atau CTQ-nya ukuran sesuai kebutuhan, CTP-nya pengecekan tahap akhir. Yang kedua, POC-nya ada bahan kancing, drivernya product quality, CTQ-nya komposisi bahan, yang CTP-nya menggunakan bahan dengan kualitas yang baik. Yang ketiga ada CTQ atau CTP yang akan dikendalikan. Yang pertama itu CTQ atau CTP yang terpilih. Satu, ketahanan pada produk ini memiliki ketahanan yang kuat. Kancing bisa digunakan dengan penggunaan jangka panjang dikarenakan bahannya yang kokoh dan kecil yang tidak mudah patah. Yang terpilih dua, pengecekan terhadap produk kancing yang dicek dari kancing adalah eh, jika panjangnya tidak memenuhi standar yaitu 1,5 cm, maka akan dianggap ditolak atau defektif dari sampel yang sudah diambil. Akan dihitung berapa jumlah yang dianggap ditolak. Selanjutnya ada posisi pemeriksaan dalam proses. Yang ini adalah proses pembuatan kancing. Yang pertama itu adalah larutkan resin dan pemberian warna hingga merata. Yang kedua itu masukkan adonan mesin yang sudah dilarutkan ke dalam cetakan dan tunggu hingga beku dan mengeras. Yang ketiga itu keluarkan kancing yang sudah mengeras dari dalam cetakan. Selanjutnya adalah mekanisme pengambilan data. Deskripsi mekanisme yang pertama itu dimensi yang dikendalikan, diameter dan ketebalan. Penjelasannya adalah output yang digunakan adalah ukuran lebar dan ketebalan dalam satuan cm, pengukuran menggunakan satuan cm untuk diameter dan satuan mm untuk ketebalan. Yang ketiga itu ada alat pengukuran digunakan penggaris. Alat yang digunakan adalah dalam pengukuran kancing adalah penggaris dalam ukuran kancing masih bisa digunakan karena kancing itu masih bisa dijangkau dengan penggaris. Yang keempat itu adalah ukuran sampel dan tiap pemeriksaan mekanismenya konstan. Setelah melakukan pengukuran ukuran kancing dalam setiap pemeriksaan yang dihasilkan konstan, jumlah titik sampel dalam setiap sampel juga ukuran sampel konstan. Setiap pengambilan sampel kita mengambil 4 sampel dengan 20 kali percobaan. Dalam proses pengujian jumlah titik sampel yang diperiksa sebanyak 4 titik sampel. Yang terakhir ada jadwal pengambilan sampel. Mekanismenya terjadwal. Pengambilan sampel dilakukan secara terjadwal sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih satu. Yang satu itu, yang pertama membuat jadwal dengan pengambilan sampel, pemeriksaan tim petugas yang melakukan pemeriksaan dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Jadwal pengambilannya terjadwal, tim pemeriksanya itu saya sendiri, alat bantunya penggaris. Yang kedua itu melakukan pengambilan 4 sampel sebanyak 20 kali. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil 4 sampel sebanyak 20 kali dan mengukurnya dengan penggaris. Yang terpilih duanya sama. Nah, selanjutnya pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih satu. Nah, ini hasil yang telah didapatkan setelah melakukan pengambilan 4 sampel sebanyak 20 kali secara acak. Yang kedua, pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih 2. Nah, di sini
Setelah melakukan hasil pengambilan sampel sebanyak 20 kali dengan 4 sampel, di sini menghasilkan defektif, yaitu di pengambilan pertama sebanyak 2, pengambilan kedua sebanyak 2, terus selanjutnya ada yang hasil 1 dan 0. Berikutnya adalah peta kendali CTQ atau CTP terpilih 1. Ini dari X-bar XR chart-nya. Yang terakhir peta kendali CTQ terpilih 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.